Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024, saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum guys. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up aku, mulai dari tahun 2012 hingga 2020. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret ya guys, dan saya resign di bulan November gitu. Jadi ini udah lengkap story saya selama 8 tahun bekerja di Sriwijaya, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang sesuai dengan tuduhan orang tersebut. Dan juga saya pribadi, uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah. Kalian tahu nggak sih, gue malah penasaran alasan kenapa sebenarnya si Agus ini disiram sama teman kantornya. Yang namanya mau melakukan hal tersebut kan pasti effort banget untuk nyari tahu tempat di mana air keras itu dijual. Yang kedua juga harus naik motor atau naik kendaraan menuju ke sana. Yang ketiga timing yang tepat untuk melakukan penyiraman. Maksud aku gini, hal apa sih yang sesakit hati apa gitu loh orang sampai melakukan hal tersebut. Ini juga bisa jadi pelajaran buat semuanya ya, bahwa apapun yang kita lakukan, omongan sekecil apapun itu bisa berdampak besar bagi kalian sendiri. Jadi ya terkait dengan yang donasi yang udah beredar ini semua, kita bisa tahu lah ya kira-kira karakter sifat Agus seperti apa. Udah ditolongin malahan ngelunjak. Woi, maumu apa? Hah? Ada aja pengacara satu ini. Kapan hari minta petisi, ya buktikan kalau memang yang sudah donasi meminta kembali donasinya. Setelah kemudian ada petisi sampai ribuan bahkan ratusan ribu petisi ya untuk meminta donasi itu, kemudian dikatakan bahwa yang meminta uang kembali donatur itu disumpahin masuk neraka, masuk penjara. Terus maumu apa? Woi, maumu apa? Hah? Adi, kan dirimu yang menantang. Buktikan kalau memang donatur mau menarik uangnya kembali. Sekarang setelah donatur ada petisi ini, donatur mau menarik kembali, beda lagi pendapat. Agus. Ya. Jadi fokuslah pada perkara klienmu. Ya. Mbak Novi, laporkan kembali. Ya, laporkan juga. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, laporkan juga. Jangan kalah gertak. Ya, tenang. Saya pikir netizen seluruh Indonesia berada di belakang saya, siap support. Ya. Pratiwi Novianti atau Teh Novi membantah tuduhan pengacara Agus Salim dirinya memakai narkoboy. Pada Jumat 25 Oktober 2024, Pratiwi Novianti langsung mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin. Hari ini 25 Oktober 2024, saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti. Akan langsung saya serahkan imbuhnya. Tak cuma hal tersebut, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Karena Agus sedih, gue sampai hari ini kagak tidur. Padahal gue pagi ini ada photoshoot tuh, lihat tuh, sampai ada jerawat nongol tuh di alis gue. Karena kalian banyak yang minta gue suruh nonton Agus sedih. Yang tadinya gue nggak tahu, akhirnya gue sampai cari tahu. Sampai kemarin jam 2.30 gue kelar nonton podcast Densu. Jadi di mana-mana donasi itu kan adalah kayak bentuk kepedulian masyarakat kepada seseorang yang membutuhkan
bantuan dari segi kemanusiaan gitu. Jadi lebih kepada orang yang kayak benar-benar membutuhkan untuk untuk berobat kayak gitu ya. Intinya diberikan kepada orang yang membutuhkan keperluan untuk sandang, pangan, dan papan, kebutuhan primer gitu ya. Jadi makanya sampai ada beberapa wadah yang biasanya digunakan orang-orang untuk mengumpulkan donasi itu ada ketentuannya di situ, biasa hanya lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan primer, bukan untuk membayar hutang dan lain-lain. Kecuali biasanya hutangnya ada karena memang digunakan untuk pengobatan kayak gitu ya. Misalnya kayak dia tuh udah parah banget gitu, bener-bener butuh misalnya operasi segera, akhirnya dia ngutang untuk keperluan itu. Nah, open donasi untuk itu tuh biasanya boleh. Cuma balik lagi nih, orang kan nih untuk kasus si Agus nih ya, kalau yang gue lihat orang kan ngumpulin donasi itu ya karena merasa iba sama keadaan dia gitu. Dan orang-orang yang ngumpulin donasi itu tuh bukan semuanya orang kaya gitu ya. Ada aja memang orang yang duitnya tuh pas-pasan tapi dia bener-bener kayak ngebantu gitu, ngebantu si Agus ini. Jadi sifatnya bener-bener kemanusiaan, diiba sama keadaan lu gitu. Terus oke lah kalau di situ dia bilang kurang komunikasi apa ini ono, ya udah berarti kan sampai kemarin itu kejadian udah bener tuh, yang duitnya diambil lagi untuk ke yayasan. Jadi nanti yayasan yang menyalurkan dananya kalau misalnya dibutuhkan untuk pengobatan, karena di mana-mana donasi itu kan orang karena ngeliatnya keadaan lu saat itu tuh ya. Jadi ya yang dipakai itu tuh untuk ngutamain kesehatan lu dulu gitu. Jadi dipakai untuk pengobatan lu dulu nih duit, jangan dipakai untuk yang lain-lain dulu. Terus kenapa orang mikir kok tetap pakai BPJS walaupun udah dapat donasi? Ya iya, maksudnya biar lu mendapatkan yang lebih maksimal gitu dan lebih cepat. Yang kedua, Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoboy. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan, penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 sampai 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020, katanya. Ini lengkap ya, selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ini permasalahannya kok jadi ribet gini ya weh. Terus FYP mulu di beranda, heran. Kalau kalian merasa pihak yang mana nih yang perlu dibenarkan? Sebenarnya kalau dilihat dari sisi Agus gitu kan, kasihan sih dengan kondisi seperti itu, harus melewati masa-masa sulit kayak gini juga ya kan. Udah kondisinya menyedihkan kayak gitu. Dan lagi pula seperti kata orang-orang kan sudah hak dia, duit yang dikumpulkan sudah hak dia gitu, karena donasinya memang khusus untuk dia. Jadi terserah dia mau diapakan duit itu gitu. Iya emang benar, tapi kalau menurut aku masalahnya begini nih, memang tujuan duit itu diberikan kepada si Agus, terserah dia kata orang-orang mau diapain, tapi harusnya dia ada konfirmasi dulu dong ke Teh Novi, karena kan Teh Novi di sini sudah bersusah payah menggalang dana untuk membantu dia, yang tujuannya sebenarnya bantuan itu untuk operasi mata, bukan untuk pembayaran rumah gitu. Kalau seandainya dari awal dikatakan seperti yang dibilang Wawanya itu ya kan, Agus itu sudah minim kemungkinan kalau dioperasi mata pun tidak akan bisa melihat lagi gitu. Jadi lebih baik donasi itu dimanfaatkan ke hal yang lain gitu. Itu kata si Wawa itu. Boleh seandainya, tapi maunya ada konfirmasi ke si Novi gitu. Nah, Novi sendiri mengaku kalau dia nggak diberitahu, dia nggak tahu mengenai pengalihan duit itu penggunaannya untuk apa. Padahal kan harusnya kerja keras Teh Novi juga harus dihargai juga kan, karena dia sudah capek-capek membuka penggalangan dana gitu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya ini miskomunikasi atau gimana? Tapi sekarang malah jadi perang. Terakhir, Agus Salim korban penyiraman air keras kini menggandeng pengacara baru, yaitu Raden Dadan Mariana. Raden sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat penggunaan barang terlarang. Ini belum kita bongkar saja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Novi pemain narkoboy, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya, ungkap Raden. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Pratiwi Novianti jika terus mengotot uang donasi tidak dikembalikan kepada Agus.
Meski demikian, Raden juga menegaskan bahwa jika Novi tidak terbukti pemakai narkoboy, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya secara langsung. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.